konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari almarhum Abah Thoyib akan melanjutkan konten yang ada di channel ini, Sinau Bareng Abah Thoyib. Seperti nama channelnya ya, Sinau Bareng, yang artinya belajar bersama, belajar bersama-sama, sinau bebarengan. Jika ada salah dari Mbak Dona bisa dibenarkan, jika ada yang kurang bisa ditambahkan, jika ada yang kurang pas bisa ya dipaskan, jika ada yang keliru tolong dibenarkan ya. Dan jangan saling mengolok satu sama lain karena di sini sifatnya berdasarkan belajar, yang artinya apa yang Mbak Dona tahu akan saya sampaikan, apa yang konco-konco tahu atau yang konco mau sampaikan monggo disampaikan, nanti akan saya kupas di video selanjutnya. Baik, sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalau kita itu harusnya kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal kan nggak sayang, tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling sayang, alangkah baiknya kalau kita saling kenal. Saya sendiri namanya Mbak Dona, saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya Tulungagung. Kalau konco-konco sendiri dari mana dan namanya siapa, tulis di kolom komentar biar kita saling kenal. Maaf ya kalau ada yang tanya, Mbak itu suara apa kok ramai sekali? Itu suara anak saya lagi mainan sama ayahnya. Jadi lagi dunianya tuh lagi dunia bermain gitu loh. Maaf ya kalau agak karena ada studio, sebenarnya tuh ada ruang tapi nggak kepake karena apa ya, males aja enak di sini sambil duduk sambil menjelaskan ke konco-konco gitu. Baik, di sini Mbak Dona bakal membahas perihal tentang weton Rabu Pon. Nah, apa itu weton? Tapi sebelumnya saya tulis dulu ya jumlah harinya. Rabu itu 7 dan Pon itu 7, jadi nepunya ketemunya 14 ya. Rabu 7, Pon 7, ketemunya 14, lumayan tinggi. Weton itu adalah gabungan hari dan pasaran yang bertemu neptu, itu disebut dengan weton. Dan weton sendiri itu dipercaya budaya Jawa atau masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa itu sebagai prediksi ramalan masa depan, prediksi si jabang bayi itu dari sifat rezeki jodohnya tuh seperti apa tuh udah bisa dibaca sejak si jabang bayi itu lahir atau mendapatkan atau dapat tetenger wetonan seperti itu. Jadi orang itu bisa dilihat dari karakter, sifat, pangupo jiwanya tuh dari wetonnya saja. Dan itu menurut orang Jawa itu 95% itu akurat dan benar. Tapi itu hanya kayak ramalan ya. Ini hanya belajar bersama aja. Jangan terlalu diimani, nanti takutnya musyrik ya. Cukup belajar bersama aja. Karena kalau di barat sendiri ada yang namanya zodiak, di Cina ada yang namanya sio. Kalau di Indonesia khususnya di Jawa sendiri ada namanya primbon weton. Nah, mungkin di daerah kalian ada juga tuh perhitungan hari selain weton itu apa? Mungkin ada yang budaya mungkin ya, tolong dituliskan biar Mbak Dona tuh juga ikut tahu, karena saya taunya tuh juga cuma weton aja gitu. Pastinya kan setiap budaya kan pasti ada ya gitu. Baik, Rabu Pon. Nah, Rabu Pon ini dia itu orangnya tuh lebih kayak pandai, orangnya tuh kayak bisa menenteramkan hati, pandai menjaga penampilan juga. Orangnya tuh kayak suka dandan. Orang Rabu Pon tuh dia tuh mengutamakan ajining diri seperti itu. Dan orangnya tuh kayak apa ya? Lebih apa ya? Orangnya tuh kayak dia diam aja tuh kayak kelihatan wow gitu loh. Ada kan? Kayak orang tuh yang pakai pakaian biasa aja tuh udah kayak kelihatan berwibawa banget gitu loh. Nah, Rabu Pon itu seperti itu. Karena dilihat dari neptunya yang 14 biasanya tuh ya. Orang Jawa menganggap semakin tinggi neptu, semakin tinggi juga rezeki yang akan didapat orang tuanya, sanak saudaranya, bahkan si yang punya neptu itu sendiri. Jadi, neptu Rabu Pon itu orangnya tuh tadi lebih tidak seperti glamor, walaupun dia diam aja tuh kayak kelihatan berwibawa seperti itu. Baik, kita akan menghitung watak dari Rabu Pon. Nah, watak itu ada 5 ya. Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Apa sayang? Anakku. Ya, ada 5 ya.
Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Nah, 14 kalau dibagi 5 kan dapat 2, tapi sisanya 4, ya kan? 14 dibagi 5 sisa 4. Nah, kita hitung ini 4-nya apa? Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Nah, jatuhnya tuh di Kukilo. Kukilo itu artinya tuh manuk. Nah, wataknya seperti manukan, permanukan. Manuk. Watak. Yang maksudnya manuk itu apa? Manuk, burung itu identik dengan suara, cuit-cuitannya. Entah itu, iya sayang, iya, bentar. Maaf ya, agak rewel, emang aktif, udah mulai aktif. Baik, wataknya seperti manuk, manukan atau burung. Nah, burung itu identik dengan cuitan, suara, cici-cuitnya. Entah itu burung yang murah, mahal, burung yang galak, burung yang dia tuh identik dengan suara. Nah, watak dari manuk ini dia tuh banyak bicara, ya, tapi banyak versi. Seperti manusia kan juga banyak versi. Ada manuk, ibaratnya ada orang yang bicaranya itu bermanfaat, ada yang cuma omong kosong, ada yang berbicaranya tuh sekali ngomong pedas, ada juga yang sekali ngomong seperti itu geni atau sabdo dadi, itu juga ada, macam-macam. Ini tuh banyak bicara, ya. Tapi hal positif atau negatif tergantung gimana sih orang ini menjalankan kehidupannya, gitu, ya. Terus sendiri weton Rabu Pon itu dia tuh memiliki selera yang tinggi, seperti yang saya katakan tadi. Orangnya tuh glamor, dari penampilan itu mengutamakan, mempunyai selera yang tinggi, namun tidak teguh pendirian. Jadi Rabu Pon itu kayak daun di atas talas gitu loh, air di atas daun talas, serta tidak bisa disiplin. Orang Rabu Pon itu agak ceroboh, sembrono, dan kalau punya apa ya, jawaban tuh selalu mencela-mencele, ngomongnya tuh mencela-mencele. Yang tadinya tuh paginya itu dele, sorenya udah tempe gitu. Paginya nasi, sorenya udah bubur, seperti itu. Ngomongnya tuh nggak bisa pas. Namun apa ya, watak Rabu Pon ini tadi dia itu penampilan nomor 1 ya. Entah itu penampilan dari diri, fisik, atau penampilan dari pakaian tuh dia tuh mengutamakan nomor 1, suka majak, biasanya seperti itu. Rabu Pon tuh seperti itu. Namun biasanya angkuh dan tidak bisa disaingi oleh orang lain. Dia tuh tidak mau disaingi oleh orang. Intinya tuh ya tadi ya, orang Rabu Pon tuh suka dandan, orangnya tuh harus nomor 1, suka ngomong, glamor. Tapi itu tadi buruknya, dia tuh nggak punya pendirian tetap, ngomongnya mencela-mencele, yang tadi A terus ngomong B gitu. Beda sama bohong ya. Kalau bohong itu ya bohong, cuma ini tuh lebih kayak yang tadinya dele sekarang tuh sorenya tempe, seperti itu. Nah, itu Rabu Pon. Nah, sekarang untuk rezekinya. Rezeki sendiri neptunya kan 14. Saya tulis rezeki. Rezeki Rabu Pon. Rezeki itu ada 5 juga. Ada 5 itu guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah, untuk versi Abah Thoyib itu tidak memakai pati dan loro ya. Karena pati dan loro itu menurut Abah Thoyib akan membuat seseorang menjadi down. Apabila kamu tibone ning pati loro, nanti orang itu menjadi kayak aku bakal iki mesti pati loro iki, aku ngene-ngene, seperti itu. Jadi sama Abah Thoyib tidak dipakai pati atau loro, itu tidak dipakai dalam penghitungan, karena menurut Abah Thoyib semua hari itu sama baik. Jadi diambil tengah-tengahnya saja. Jadi ada guru, sandang, pangan, papan, dan gawean. Nah, loro atau pati itu ada di gawean, cuma sama Abah Thoyib nggak dipakai. Jadi gawean ini mungkin orangnya tuh bisa kayak lebih giat bekerja, atau bekerjanya lebih agak harus berusaha lebih keras lagi. Jadi Rabu Pon ini 14 ya neptunya. Kalau kita hitung 14 itu kan dibagi 5 dapat 2, sisanya 4. Jadi kita hitung ada guru, sandang, pangan, dan papan. Wah, papan. Nah, papan ini adalah usahanya cocoknya di papan. Nah, papan ini maksudnya tempat tinggal. Atau mungkin contoh aja ya, mungkin jual properti, belantai tanah,
jual alat-alat bangunan, terus jual apa ya, intinya tuh sesuatu yang dijual untuk ditempati, atau mungkin kalau dari papan sendiri mungkin bisa jadi seorang guru yang mendatangkan murid-murid di rumahnya, seperti itu. Banyak versi ya. Oke, seperti itu ya, Rabu Pon. Dan terakhir Mbak Duna akan menghitung pangupo jiwonya. Pangupo jiwo atau sebuah naungan. Jangan sayang, bentar. Agak aktif memang. Baik, pangupo jiwo itu ada 7 ya. Ada 7 itu Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak, Lebu Katiup Angin. Jika neptunya 14 berarti terakhir ada di Lebu Katiup Angin. Lebu Katiup Angin, debu yang ditiup, ketiup, debu yang ditiup atau disambar angin. Jadi morat mayu, morat marit gitu loh. Jadi kayak apa ya, Lebu Katiup Angin itu kalau orang Jawa itu menganggapnya agak sedikit buruk ya, karena setiap dia punya usaha pasti akan tertiup angin, hilang gitu. Punya usaha lagi tertiup angin, hilang. Ibarat kalau bekerja itu kayak nggak ada hasilnya, seperti itu loh ya. Ini hanya ramalan aja ya. Lebu Katiup Angin, ini naungan dari weton Rabu Pon. Oke guys, seperti inilah ringkasan naungan atau kupasan tentang Rabu Pon itu seperti apa tuh, seperti ini ya. Jadi intinya Rabu Pon itu jumlahnya neptunya 14 dan dia itu memiliki watak seperti burung kukilo, yang artinya dia itu agak sedikit banyak omong ya, tapi kita nggak tahu seperti apa banyak ngomongnya, entah itu yang positif atau negatif, tergantung orangnya sendiri seperti apa. Yang jelas orang Rabu Pon ini orangnya tuh dari segi penampilan itu nomor 1, ajining diri itu pokoknya nomor 1, penampilan, pakaian, pokoknya dari segi fashionnya itu entah dari luar entah dari cara dia bicara tuh seakan-akan tuh nomor 1. Dan orangnya dia itu tidak teguh pendirian, seperti daun talas, mencela-mencela, melayuran-melayur rene. Kalau ngomong pagi kedelai, sore udah tempe aja, pagi nasi, sore udah jadi bubur aja, seperti itu. Tidak teguh pendirian, tapi memiliki rezeki yang tinggi karena neptunya berjumlah 14. Serta dia itu berada di naungan Lebu Katiup Angin, yang artinya setiap punya usaha pasti lenyap, tertiup angin dan nggak jelas kemana perginya, atau iya sayang, dan nggak tahu kemana arah rezeki yang didapat, seperti itu ya konco-konco. Jadi seperti itu ringkasan watak. Bentar, aduh pusing guys. Oke, berarti Lebu Katiup Angin tadi udah ya, Lebu Katiup Angin berarti ini adalah ringkasan tentang Rabu Pon, yang artinya ini tuh tidak 100% benar. Cuma terhitungan neptu pasaran dan harinya itu udah pas. Untuk pengupasannya itu tidak 100% benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap dongke, dukun, perwetonan atau orang mbah-mbah pinter leluhur jika mengupas Rabu Pon ini pasti akan banyak ribuan versi ya, versi A, B, C, D dan sebagainya. Kalau versi Mbak Dona seperti ini, jadi jangan terlalu dipercaya. Kalau mau buat penambahan belajar, monggo, jangan terlalu dipercaya, nanti takutnya jadinya musyrik atau syirik. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona buat. Semoga bermanfaat, dan satu pesan yang saya sampaikan, buat konco-konco ya, saya mau mengingatkan bahwa orang yang telah meninggal itu hanya ada 3 amalan yang tidak bisa tertinggal atau tidak akan bisa putus meskipun kita sudah meninggal, yaitu pertama sedekah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak-anak yang soleh. Pesan dari saya, kalau konco-konco punya uang 1000-2000 bisa disisihkan untuk fakir miskin, 1000-2000 bisa dimasukkan ke kotak amal, dan 1000-2000 bisa dikumpulkan. Setelah terkumpul banyak bisa disumbangkan ke masjid untuk membangun masjid ya, agar jariahnya itu terus ada sampai masjid itu benar roboh dan tidak bisa terpakai kembali.
karena itu akan menolong kita di yaumul akhir atau di alam sana. Setelah kita meninggal itu akan menolong kita. Dan semoga yang menonton video ini dimurahkan rezeki, dimurahkan kesehatan, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik konco-konco, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.